Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial order 2 dengan metode matriks. Nah, jadi di sini diketahui soal sebuah rangkaian RL paralel AC. Nah, jadi di sini untuk rangkaian ini diketahui di sini saya rubah untuk R1, R2, R3-nya sesuai dengan NIM anggota kelompok, yaitu 8, 10 dan 1. Nah, selanjutnya di sini diketahui pada soalnya yaitu jika R1 sama dengan 8 ohm, R2 sama dengan 10 ohm, R3 sama dengan 1 ohm, L1 sama dengan 0,5 mH, L2 sama dengan 1 Henry dengan E sama dengan 100 sin 2V 2V 50T. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan tegangan di R3 pada saat switch ditutup pada keadaan awal arus yang mengalir 0. Nah, di sini jika keadaan awal arus yang mengalir 0, maka I1 sama dengan 0 dan I2-nya juga sama dengan 0. Nah, karena rangkaian punya dua induktor, arus melalui masing-masing induktor adalah pilihan natural untuk stage, maka X1T sama dengan I1T pada arus L1 dan X2T sama dengan I2T arus pada L2. Nah, jadi langkah untuk pertamanya itu kita akan tuliskan KCL atau KVL dasar pada node dan loop. Nah, jadi node diantara L1 dan L2 yang juga terhubung ke resistor R2 ke ground. Jadi kita tulis untuk hukum dasarnya sumber R1 L1 node. Maka ditemukan persamaan ET sama dengan R1 I1 ditambah L1 D1 per DT plus V. Nah, hubungan tegangan node ke cabang kanan L2 dan R3, maka kita akan pindah ke bentuk turunan L1 dx1 per dt sama dengan ET dikurang R1 x1 dikurang V. Nah, selanjutnya di sini untuk loop kanan node L2 R3 ke ground dengan tegangan node V sama dengan L2 dx2 per dt ditambah R3 x2. Nah, selanjutnya untuk arus lewat R2 di sini dari node ke groundnya. Jadi di sini arus untuk melalui R2-nya sama dengan IR sama dengan V per R2. Nah, untuk KCL pada node-nya arus masuk dari kiri sama dengan arus ke kanan ditambah arus ke ground melalui R2. Maka ditemukan persamaan I1 sama dengan I2 ditambah IR2. Nah, kita akan substitusikan X1 sama dengan X2 ditambah V dibagi R2 sehingga menghasilkan persamaan V sama dengan R2 X1 dikurang X2. Nah, selanjutnya di sini kita akan masukkan V ke persamaan KVL agar hanya tergantung pada X1 dan X2. Maka untuk persamaan L1 ini itu L1 dx 1 per dt sama dengan ET dikurang R1 X1 min R2 X1 min X2 dan dx1 per dt sama dengan 1 dibagi L1 ET dikurang R1 ditambah R2 X1 ditambah R2 X2. Nah, untuk persamaan L2 nya kita akan hubungkan ke node kanannya. V sama dengan L2 X dx2 per dt ditambah R3 X2. Kita akan substitusikan persamaan V sama dengan Rx X1 dikurang X2. Maka R2 X1 min X2 sama dengan L2 dx2 ditambah R3 X2. Nah, terus L2 sama dengan dx2 dt sama dengan R2 X1 dikurang R2 ditambah R3 X2 menjadi dx2 per dt sama dengan 1 dibagi L2 R2 X1 dikurang R2 ditambah R3 X2. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan nilai numerik dan normalisasi bagi dengan L2. Nilai yang diberikan tadi itu ini ya, R1 sama dengan 8, R2 sama dengan 10, R3 sama dengan 1 dan L1 nya 0,0005, L2 nya sama dengan 1.
Nah, di sini kita akan langsung masukkan ke persamaan satunya. dx1 per dt sama dengan 1 di per 0,0005 100 sin 100 vt dikurang 8 ditambah 10 x1 ditambah 10 x2 menjadi dx1 per dt 2000 100 sin 100 v min 18 x1 ditambah 10 x2. Nah, pada persamaan duanya ini menjadi dx2 per dt sama dengan 1 10 x1 dikurang 10 ditambah 1 x2 menjadi dx2 per dt sama dengan 10 x1 min 11 x2. Nah, untuk bentuk matriks state space-nya kita akan tuliskan dalam bentuk matriks seperti ini. X1, X2 sama dengan min 36.000, 20.000, 10 min 11 dan X1, X2 ditambah 200.000 sin 100 Vt dengan 0. Nah, untuk inisial kondisinya ini X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0 karena tadi arus yang dihasilkan itu adalah 0. Nah, selanjutnya di sini untuk tegangan pada R3 yang ditanya tadi itu VR3 terhadap T sama dengan R3 X2 T karena R3 sama dengan 1 ohm. Nah, karena VR3 terhadap T sama dengan X2 T, maka hasil akhirnya adalah tegangan pada R3 adalah VR3 T sama dengan X2 T. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi Python pada Tony. Nah, jadi di sini untuk hasil dari script atau codingannya untuk soal persamaan orde 2 dengan metode matriks tadi. Nah, jadi di sini bagian ini adalah mengisi nilai komponen yang tadi, yaitu R1 sama dengan 8, R2 sama dengan 10, R3 sama dengan 1, L1-nya itu 0,005 dan L2-nya 1. Nah, untuk def t return 100 ini merupakan sumber sinyal. Ini adalah fungsi agar solver Odoo dapat memanggil nilai sumbernya kapan saja. Nah, terus ini adalah data script untuk rangkaian fisik dirubah menjadi matematika dari hasil penurunan sebelumnya. Nah, pada T0 ini adalah waktu dimulainya. Tn ini adalah waktu akhir 0,1 detik cukup untuk melihat transient dan steady state-nya. Terus ada Teval ini untuk titik waktu untuk solusi disimpannya, dan X0 ini merupakan kondisi awal dari arus nolnya ya, sesuai dengan soal tadi. Nah, kita akan langsung saja untuk merunning untuk melihat hasil dari grafiknya. Oke, baik. Jadi kita langsung saja untuk melakukan runningnya. Nah, berikut ini merupakan grafik dari tegangan pada R3. Nah, jadi hasil simulasi tegangan pada R3 ini adalah gelombang sinus yang sudah mengalami perubahan bentuk. Karena rangkaiannya ini adalah rangkaian orde 2 atau RLC RL dengan 2 cabang, sehingga arus R3-nya tidak lagi sinus murni. Nah, jadi di sini terdapat garis sumbu horizontalnya yaitu waktu, dan vertikalnya adalah tegangannya. Nah, pada rangkaian orde 2 ini atau pada grafik ini arus tidak langsung mengikuti sumber sinus. Ada fase yaitu pergeseran waktu antara sumber dan arus. Respon transi di awal, dan rangkaian ini akan menghasilkan relansiasi atau peredam tergantung dari nilai R, L, dan R yang tadi. Nah, selanjutnya untuk rangkaian keduanya ini merupakan grafik dari simulasi rangkaian orde 2 pada metode state space-nya. Nah, di sini juga terdapat pada garis horizontalnya adalah waktu, dan vertikalnya ini adalah arus.
Pada gelombang biru IT ini merupakan arus L1 dan yang kuning ini adalah arus L2. Arus IT arus besar sinus laba memiliki sumber, sedangkan I2 itu arus kecil hasil pecahan lebih teredam. Perbedaannya karena sistem order 2 energi menyimpan L1 dan L2. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.